Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhakas ila wa farajahullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita ini terdapat dua macam ulama. Ada ulama akhirah dan juga ada ulama dunia. Ulama akhirah adalah ulama yang patut kita contoh akhlakul karimahnya, yang kita patut contoh bagaimana kesehariannya. Dan juga ada ulama dunia. Ulama dunia ini yang mungkin kita sering sebut dengan ulama su. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana ciri ulama su ini. Mungkin kita sudah mengetahui bahwasannya tidak dapat dipungkiri, seorang yang berilmu itu akan mendapatkan garansi keutamaan dan kebaikan dari Al-Quran dan juga hadis. Jauh di atas derajat orang yang beriman tanpa berilmu dengan selisih 700 derajat. Dan juga di sisi lain, orang yang berilmu pun memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling celaka dan juga paling hina. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi azaban yawmal qiyamati la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi." Yang artinya, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Maka di sini penting bagi kita untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri ulama su ini. Untuk kita bisa berantisipasi dan syukur-syukur bisa menjauhi dari semua yang ada dalam ciri-ciri ulama su ini. Kita masuk ke ciri yang pertama. Ciri yang pertama adalah menggadaikan agama dengan dunia. Ulama yang demikian biasanya hanya memprioritaskan harta dalam setiap ilmunya. Ilmunya memiliki ukuran sama dengan dunia, pun dunia juga sudah menjadi tujuan utama dan juga keabadiannya. Kepentingan akhirat hilang dari dirinya dan sudah tertindas oleh nafsunya. Kemudian Hasan al-Basri pun berkata, siksa bagi para ulama adalah kematian hati, dan kematian hati ini disebabkan karena adanya kesibukan dunia dan juga melupakan akhirat. Orang-orang seperti ini, mereka menukarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan begitu murah, yang dimana seharusnya orang alim itu menjadi teladan dan juga kesederhanaan kepada masyarakat. Seorang alim pun tidak akan bisa selalu istiqomah di dalam kesederhanaan apabila di dalam hatinya masih ada rasa cinta terhadap dunia walaupun itu kecil. Dan tidak sepatutnya orang alim mendatangi para penguasa dan juga orang kaya agar mereka selalu bisa terjaga daripada fitnah akhir zaman sekarang ini. Terlebih lagi jika mereka menggadaikannya kepada para penguasa, yang menjadikan di sana mereka tidak lagi mampu untuk berbicara. Alih-alih ingin memberikan nasihat, justru hanya ingin mengamini segala tindakan para penguasa, sekalipun itu kezaliman dan juga kebohongan. Niat baik ingin merubah dari dalam, ternyata itu hanya sebuah impian panjang yang akan tidak terrealisasi ataupun terwujudkan. Nabi SAW pun bersabda yang artinya, siapa yang tinggal di belantara, maka ia kasar. Siapa yang mengikuti buruan, maka ia lalai. Dan siapa saja memasuki pintu-pintu para penguasa, maka ia akan terjerumus dalam fitnah dan juga akan celaka. Tidaklah seorang hamba akan semakin dekat dengan para penguasa, melainkan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk ciri yang pertama. Kita masuk ciri yang kedua. Ciri yang kedua ini adalah tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang-orang yang telah kami beri ayat-ayat kami dan ia berpaling darinya. Itu adalah gambaran bagaimana orang yang berilmu tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Mereka hanya akan mendapatkan kebinasaan dan juga kehinaan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali pun berkomentar, siapa yang mengetahui sesuatu tapi ia tidak mengamalkannya, maka ia adalah tahanan setan. Mereka hanya akan mendapatkan yang tadi, kebinasaan dan juga kehinaan. Sungguh, orang-orang seperti itu
akan celaka karena perbuatan nafsunya sendiri. Orang yang celaka seperti itu bisa dimasukkan ke dalam golongan ulama. Marilah kita di sini terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mencintai akhirat dan juga bisa mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu itu akan seperti dipanggil dengan amal. Jika ia dipanggil, maka ia akan datang. Jika ia tidak dipanggil, maka ia akan pergi. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam berbuat kebaikan dan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk fitnah di akhir zaman ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.